Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Karena sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu, supaya ilmu yang kita pelajari di hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Oke, sudah kenal dengan Bu Guru belum? Perkenalkan, kalian bisa memanggil Bu Guru dengan nama Bu Au atau Bu Aulia. Oke. Pada kesempatan kali ini, Bu Au akan menjelaskan tentang upaya Nabi Muhammad dalam membina masyarakat Madinah. Sudah tahu belum? Nah, sedangkan tujuan pembelajarannya ialah yang pertama, Bu Au harap setelah kalian menyaksikan video pembelajaran kita kali ini, kalian bisa menjelaskan bagaimana sih upaya Nabi Muhammad dalam membina masyarakat Madinah ditinjau dari beberapa aspek, entah itu di bidang agama, di bidang sosial, di bidang ekonomi, maupun di bidang pertahanan. Selain itu, Bu Au harap setelah kalian menyaksikan video pembelajaran kita kali ini, Bu Au harap kalian mampu menyontoh sikap Nabi Muhammad dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari selama Nabi Muhammad membina masyarakat Madinah. Entah itu seperti contoh saling menghargai antar umat beragama, cinta damai, tidak suka peperangan. Oke, langsung saja kalian saksikan video pembelajaran kita kali ini. Disimak baik-baik, catat yang perlu dicatat, jangan ditinggal tidur. Cekidot. Pernahkah kalian mendengar nama Madinah? Ya, betul. Madinah adalah kota tujuan hijrah Rasulullah. Setelah hijrah, Rasulullah membangun masyarakat Madinah menjadi masyarakat yang taat beribadah, cinta ilmu, penuh persaudaraan, kasih sayang, sejahtera, adil, dan makmur. Hal ini berkat pembinaan yang telah dilakukan Rasulullah. Apa saja ya yang telah dibina Rasulullah di Madinah? Pembinaan Rasulullah mencakup 4 hal. Yang pertama ialah pembinaan bidang agama. Setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, Rasulullah kemudian membangun masjid yang terkenal dengan nama Masjid Nabawi. Masjid Nabawi dijadikan sebagai pusat ibadah bagi Nabi dan para sahabatnya. Di samping itu, masjid juga dijadikan sebagai pusat dakwah Islamiyah. Kemudian, masjid juga dijadikan sebagai pusat pembelajaran bagi Nabi dan para sahabat. Sebagian sahabat bahkan tinggal di serambi masjid dan dengan penuh ketekunan memahami agama secara mendalam. Mereka yang tinggal di serambi masjid biasa disebut dengan ahli suffah. Upaya Rasulullah membina masyarakat Madinah membuahkan hasil gemilang, sehingga masyarakat Madinah menjadi masyarakat yang rajin beribadah, alhamdulillah, mempunyai keimanan yang kuat, dan rajin mencari ilmu. Kemudian yang kedua, pembinaan yang dilakukan Rasulullah ialah pembinaan dalam bidang sosial. Setelah hijrah ke Madinah, Rasulullah mengembangkan Islam di Madinah menggunakan nilai-nilai ajaran Islam yang dikembangkan. Seperti Rasulullah mengembangkan nilai-nilai persaudaraan. Contohnya, Rasulullah menekankan persaudaraan antara sahabat Muhajirin dengan sahabat Ansor. Sahabat Muhajirin hijrah ke kota Madinah hanya membawa bekal seadanya. Mereka tidak mempunyai rumah, bahkan mereka tidak membawa banyak harta. Sehingga
sahabat Muhajirin benar-benar membutuhkan bantuan saudara sesama muslim di Madinah. Kaum Muhajirin ditolong oleh kaum Ansor. Karena itulah kaum muslimin di Madinah disebut dengan sahabat Ansor yang artinya penolong. Nilai-nilai yang diajarkan Rasulullah ialah saling menyayangi dan saling tolong-menolong. Rasulullah menguatkan ikatan persaudaraan sesama muslim, hidup untuk saling tolong-menolong dan saling mengasihi. Karena itu, kaum muslim di Madinah menganggap kaum muslim dari Mekah atau Muhajirin sebagai saudara. Ikatan persaudaraan yang tadinya berdasarkan karena nasab, karena suku, sekarang didasarkan pada ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan keislaman. Nah, selain nilai-nilai itu, nilai-nilai yang diajarkan oleh Rasulullah ialah saling menghormati. Saling menghormati antara yang lebih tua dan yang lebih muda. Yang muda menghormati yang tua menyayangi yang muda. Kemudian Rasulullah juga mengajarkan untuk menebarkan kedamaian. Rasulullah melarang keras sahabatnya untuk mencaci dan memfitnah, karena dari dua sifat tersebut bisa menimbulkan pertengkaran, peperangan antara saudara sesama kaum muslimin. Dan yang terakhir, Rasulullah juga mengajarkan cinta kebersihan. Sehingga lingkungan masyarakat Madinah terkenal dengan lingkungan yang sangat bersih dan indah. Kemudian yang ketiga ialah pembinaan dalam bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi, Rasulullah mengajarkan 5 hal. Yang pertama ialah Rasulullah mengajarkan dan memerintahkan para sahabat untuk memiliki keahlian bercocok tanam. Yang kedua, Rasulullah membagi sejumlah lahan kepada para sahabat yang belum mempunyai lahan untuk tempat tinggal dan untuk bertani. Dengan demikian, terjadilah pemerataan kepemilikan lahan di daerah Madinah. Yang ketiga, Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk mendirikan pasar. Rasulullah sendiri yang mengawasi pengelolaan pasar ini, sehingga Rasulullah menekankan kepada para sahabat untuk menjadi pedagang yang jujur. Kemudian yang kedua, Rasulullah memerintahkan untuk membuat pasar yang bebas dari restribusi atau sewa. Yang ketiga, Rasulullah melarang untuk monopoli barang dagangan. Kemudian yang keempat ialah Rasulullah mendirikan Baitul Mal dan mengatur distribusi atau pembagian zakat, infak, dan sedekah. Yang terakhir, Rasulullah menerapkan pajak atau jizyah bagi penduduk Yahudi sebesar 1 dirham per tahun bagi setiap laki-laki dewasa. Dengan beberapa upaya Rasulullah di atas, maka Madinah menjadi pusat perekonomian dan umat Islam hidup sejahtera. Selanjutnya, pembinaan dalam bidang pertahanan. Rasulullah membangun pemerintahan Madinah dengan prinsip musyawarah sebagaimana tuntunan dalam Al-Quran. Keberhasilan ini membuat kaum kafir Quraisy tidak suka dan merasa terancam. Hal ini menyebabkan mereka menyusun rencana untuk memusuhi dan menyerang kaum muslimin. Sebagai pemimpin, Rasulullah mengetahui ancaman ini sehingga beliau mengajak para sahabat untuk berjihad mempertahankan diri dari ancaman musuh. Sejumlah ancaman kaum kafir Quraisy benar-benar dilancarkan kepada kaum muslimin di Madinah. Sehingga terjadilah beberapa peperangan. Di antaranya ialah yang pertama Perang Badar. Perang Badar ini terjadi pada bulan Ramadan tahun 2 Hijriah atau 624 Masehi. Perang ini terjadi di dekat
milik Badar, sehingga dinamakan dengan Perang Badar. Pada perang ini, tentara Islam berjumlah 314 orang, sementara tentara kafir Quraisy berjumlah 1000 orang, yang dipimpin oleh paman Rasulullah sendiri, yaitu Abu Jahal. Pada peperangan ini, dengan izin Allah, kaum muslimin memenangkan peperangan ini. Kemudian yang kedua ialah Perang Uhud. Perang Uhud terjadi pada tahun ketiga Hijriah, tahun 625 Masehi di Bukit Uhud, sehingga dinamakan dengan Perang Uhud. Nah, pada peperangan ini, kaum muslimin kalah. Dikarenakan bukan karena banyaknya orang, karena ada miskomunikasi antara pasukan perang dengan Rasulullah. Mulanya tentara Islam berjumlah 700 orang, sedangkan tentara kafir berjumlah 3000 orang yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Awalnya tentara muslimin berjumlah 1000 orang, namun sebanyak 300 orang kaum munafik pimpinan Abdullah bin Ubay mengundurkan diri, sehingga sisa 700 orang. Peperangan berlangsung sengit dan kaum muslimin hampir sedikit lagi memenangkan peperangan. Akan tetapi, pasukan panah di atas bukit turun ke bawah sebelum diperintah Rasulullah. Nah, mengetahui pasukan panah turun, akhirnya pasukan kafir Quraisy yang sudah hampir kalah menyerang kembali. Pertahanan pasukan Islam runtuh dan kalah, sehingga menyebabkan Rasulullah sendiri terluka. Yang terakhir ialah Perang Khandaq yang terjadi pada bulan Syawal tahun 5 Hijriah atau 627 Masehi. Khandaq sendiri artinya ialah parit. Disebut dengan Perang Khandaq karena sahabat Salman Al-Farisi mengusulkan kepada Rasulullah agar membuat parit mengelilingi kota Madinah untuk menahan serangan kaum kafir Quraisy. Kemudian Rasulullah menerima usulan ini sehingga beliau memerintahkan para sahabat untuk membuat parit. Sekian dari doa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.